Salam olahraga. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat berperan memajukan sepak bola Indonesia. Bukan PSSI guys, namun PSAI, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau Indonesian Amputee Football. Dan ini merupakan tim sepak bola Indonesia yang anggotanya semuanya adalah pemain-pemain disabilitas. Mereka mengukir sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia, khusus timnas amputasi dari seluruh penjuru. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Langsung saja kita ngobrol dengan Mas Rus Harmanto Sutomo, Sekjen Timnas daripada PSAI. Salam olahraga. Mas Tomo, apa kabar Mas? Baik. Gimana Mas perasaannya PSAI untuk pertama kalinya tampil di ajang dunia baru setahun yang lalu ya Mas ya? Iya. Gimana Mas? Perasaannya ya bangga lah ya. Bukan hanya saya aja, semua pemain dan mungkin seluruh keluarga pemain juga itu bangga banget yang bisa masuk dalam timnas, bisa membawa nama bangsa. Iya. Apalagi lambang Garuda di dada itu sangat mahal, khususnya bagi pemain-pemain sepak bola. Iya. Apalagi pernah waktu itu ngalahkan Jerman, berapa gol tuh Mas? Kita ngalahkan Jerman 2-0. 2-0 ya. Gimana perasaannya Mas Tomo? Perasaan sih bangga ya dari beberapa lawan-lawan yang sebelumnya kita dikalahkan, tapi setelah ketemu dengan Jerman untuk memperebutkan ranking, alhamdulillah kita bisa memenangkan itu. Salah satu Jerman dengan 2-0 tuh teman-teman sangat bangga. Mas Tomo ini kan pertama kalinya ya bertanding dalam kelas dunia. Betul, pertama kalinya betulan saya tidak ikut bermain. Oke. Saya di kepengurusan di PSAI dan biar sebagai seorang sekjen kan sudah pasti gimana perasaannya nih timnya ya masuk top 20 kan ya kalau nggak salah. betul, ya. Ngalahkan Jerman 2-0 gimana Mas? Bangga sih, walaupun kita di sana tidak memenuhi target apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan ke Pak Menteri, tapi banyak pengalaman yang kita ambil dari pertandingan Piala Dunia di Turki kemarin. Iya. Wow, Mas, back to permulaan PSAI, bisa ceritakan nggak gimana berdirinya Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia itu? Sepak bola amputasi PSAI itu awalnya dikenal Indonesia Amputee Football Enough. Oke. Itu di tahun 2018. Itu berdirinya 2018 ya? 3 Maret. Tapi sebenarnya mulainya teman-teman itu di 2015 itu ada beberapa teman yang saat ini juga posisinya di kepengurusan. Itu ada Mas Roni, ada Mas Junedi Abdillah, dan Ketua Umum kita Pak Yudi Yahya itu adalah salah satu pencetus sepak bola amputasi ini berdiri di Indonesia. Nah akhirnya di 2018 kita mulai mencari pemain tuh, door to door, siapa yang mau. Jadi cari pemain amputasi itu door to door ya. Seluruh Indonesia Mas Tomo? Waktu itu hanya sekitaran Jabodetabek. Oke, Jabodetabek mulai. Terusnya kita perlengkapan belum ada karena bergantian memakai tongkat, kan yang digunakan itu saat itu kan tongkatnya semacam yang saya bawa ini, namanya tongkat elbow. Tapi waktu itu kita belum ada pakai yang namanya tongkat medis. Bisa tunjukin nggak Mas? Ini tongkat elbow ya. Ini elbow. Mainnya langsung dengan tongkat elbow ya. Support. Oke. Tapi waktu itu kita pakai yang medis karena ini buatan dari Prancis yang ini. Oke. Nah itu waktu itu kita medis sama tongkat kruk yang istilahnya sampai ketek waktu itu. Oke. Dan kita saling bergantian waktu di 2018. Bergantian maksudnya gimana? Gantian tongkat mainnya. Gantian tongkatnya? Karena kita nggak ada belum lengkap semuanya lah gitu. Terus bola juga paling ada sekitar 1 atau 2. Akhirnya tempat waktu itu kita juga belum ada tempat berlatih. Akhirnya ada salah satu yang saat ini menjadi Dewan Pembina kita yang bertugas di rehabilitasi Rumah Sakit Suyoto di Rempoa. Akhirnya kita diberi fasilitas yaitu lapangan upacara. Lapangan upacara yang bisa dipakai buat apel para TNI di situ sama pegawai rumah sakit. Nah itu kita sulap menjadi lapangan sepak bola. Wow. Nah dari situlah akhirnya selama kita berlatih akhirnya kita mendapat
undangan dari pemerintah Malaysia untuk mengikuti acara namanya Pan Disability, yaitu semua ragam disabilitas ikut bermain bola, baik dari yang tunanetra, CP, disabilitas fisik, terus yang mental juga itu bermain semua di situ. Nah, salah satunya kita disabilitas fisik kan ikut bermain di situ, diundang. Kita mengikuti istilahnya karena waktu itu persiapan kita baru cuma 2 bulan. Berangkat ke Malaysia, sedangkan Malaysia itu sudah berdiri sepak bola 5 tahun dan sudah mempunyai liga di negaranya, sudah disupport. Terus akhirnya kita datang ke sana, kita bertemu dengan beberapa tim-tim yang ada di wilayah Malaysia dan kita mendapat ranking kedua dan membawa pemain terbaik dan kiper terbaik. Wow. Yang kemarin menjadi kiper inti waktu di Piala Dunia, kiper terbaik kita. Nah, di situ kita ketemu dengan Malaysia, dengan timnasnya. Bertanding di Malaysia. Di Malaysia menang lagi dengan timnasnya yang sudah berdiri 5 tahun. Padahal kita baru 2 bulan. Gitu, baru 3 bulan langsung talk-chair. Dengan persiapan yang minim lah. Iya. Dengan fasilitas. Padahal masih pakai tongkatnya aja gantian latihannya ya Mas. Gantian waktu itu. Iya. Wow. Itu di 2018. Terus di 2019 kita datang kembali dan akhirnya kita baru dapat legal hukum dari kepemerintahan bahwa PSAI diakui secara hukum. Itu 5 tahun yang lalu ya Mas ya? 5 tahun yang lalu. Iya, jadi sekarang anggota dari PSAI sendiri berapa banyak Mas? Anggotanya untuk saat ini sekitar kalau untuk 150-an lebih. 150-an tim yang ada di PSAI ya? Bukan tim ya. Anggota lah anggotanya. ya? Pemain-pemain semuanya ya? Tim paling banyak ada di Jawa Timur. Oke. Tapi sudah ada liganya sendiri? Di Jawa Timur saat ini sedang lagi mau ada event di tanggal nanti 15 Maret ini sampai tanggal 19 Maret itu ada Piala Bupati. Wow. Jadi totalnya ada berapa liga dari teman-teman yang masuk dalam PSAI sendiri? Kemarin kita di 2022 habis menyelesaikan Piala Menpora yang pertama. Wow. Setelah kita pulang dari Piala Dunia, kita mengadakan Piala Menpora yang pertama kali, diikuti oleh 6 klub yang ada termasuk DKI dan kebetulan yang juara dari DKI Jakarta. Piala Menpora. Nah, mungkin nanti akan berlanjut di 2023 ini sekitar bulan Juni lah. Iya. Piala Menpora yang kedua. Mas Tomo, gimana bisa ceritakan nggak? Saya sendiri kan asing, nanti kita akan lihat ya cara mereka berlatih dan bermain juga. Kok bisa lolos sampai Garuda Enough itu ceritanya gimana Mas? Ceritanya, ya ini bukan hanya dari kita pemain, pengurus lah ya. Pemain itu komitmen dan semangatnya tinggi. Gitu, bahwa walaupun kita waktu itu kualifikasi kan, kita pertama kali lolos ke Piala Dunia itu kualifikasi dulu Pak. Iya. Di Bangladesh. Secara global tuh ya? Secara global, yaitu dibagi 2 zona Asia itu zona timur dan zona barat. Dan kita masuk di zona timur dengan Jepang, Malaysia, Nepal dan India. Nah, dan kita menjadi runner up, itu runner up-nya di zona timur. Jadi kita lolos sama Jepang untuk Asianya itu zona baratnya Iran dan Irak. Wow. Kita memukul waktu itu Nepal 7-0. 7-0 terus Malaysia 3 atau 4 gitu loh. Jadi kalau di Asia PSAI kurang lebih di level berapa nih Mas Tomo? Nomor keberapa nih urutannya? Top berapa? Top 2, top 1? Bisa juga di top 1. Kalau di Asia Tenggara, di Tenggara ya, ya mungkin nomor 1. Asia Tenggara nomor 1 karena masih belum ada persaingannya. Paling enggak dunia di top 20 lah sudah ya. Masuk top 20 ini keren loh guys ya. Di atasnya Spanyol dan Jerman. Atasnya Spanyol dan Jerman, guys. Tepuk tangan dong Mas Tomo, salut nih ya. Jadi Mas Tomo seringkali kan stigma ya kalau mereka teman-teman penyandang disabilitas ya nggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisanya mendapat pertolongan dari orang lain. Tapi ini sebuah semangat yang patut untuk terus terekspos bahwa stigma itu sebenarnya tidak benar.
teman-teman disabilitas bisa berkarya, bahkan menyumbangkan nama harum Indonesia. Jadi teman-teman, pandangan kita, stigma kita untuk teman-teman disabilitas, kita harus rubah. Mereka adalah sesama daripada masyarakat, bahkan mereka memberikan kontribusi yang besar. Sport ini keren banget ya Mas. Kalau kita berbicara itu ya, teman-teman yang ada di liga atau anggota kurang lebih 100-an tadi ya, PSAI itu ya, biasanya kegiatannya apa saja Mas? Kegiatan para pemain-pemain atletnya. Itu mereka rata-rata udah direkrut kan, masuk TC kan ya? Untuk saat ini mereka kembali ke timnya masing-masing. Ya, kembali ke timnya masing-masing. Kebetulan nanti kita di 2023 ini akan ada training camp. Oke. Itu mungkin training campnya ada di 2 tempat. Satu di Jakarta selama sebulan dan 1 bulan lagi di Turki. Wow. Gitu nanti. Itu di sekitar kira bulan September. Karena di 2026 itu kita akan di 2024 akan ada Piala Asia. Piala Asia yang pertama itu akan diadakan di Uzbekistan. Keliling terus kan. Wah, ini PSAI sudah go global ya Mas Tomo ya. Yeah. Mas Tomo bisa ceritakan nggak untuk teman-teman di Satu Cerita untuk Indonesia ini, cerita gimana, semangat apa yang membuat Mas Tomo dan teman-teman pengurus ya, itu salut, salam buat semua pengurus di PSAI Mas, sehingga bisa muncul sebuah perkumpulan sepak bola teman-teman disabilitas yang seringkali dipandang sebelah mata. Sekarang ini saya lihat tadi ceritanya mulai go internasional. Bisa ceritakan nggak Mas, spirit behind it? Spiritnya komitmen dan semangat. Komitmen dan semangat. Gitu kan. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Gitu kan. Nah, di PSAI kita selalu bukan hanya sekedar bermain bola, tapi memberi motivasi buat teman-teman yang sesama dengan kita disabilitas fisik gitu kan, bahwa olahraga sepak bola itu bukan hanya milik orang-orang yang non disabilitas, tapi teman-teman disabilitas bisa kok bermain bola. Contohnya kami ini gitu loh, bisa akhirnya bermain bola dan bisa sampai ke Piala Dunia. Jadi Mas Tomo, bisa ceritakan nggak mimpi atau visi dan misi daripada PSAI sendiri Mas? Mimpinya bahwa kita bisa juara Piala Dunia. Wow. Terusnya ada liga berjalan di Indonesia. Liga berjalan. Sepak bola putih bisa berkembang seperti sama dengan sepak bola konvensional. Karena kemarin pada saat penghargaan UKAS Award itu, salah satunya sepak bola dari Polandia kalau nggak salah, itu mendapat gelar gol terbaik. Jadi mengalahkan tim pemain sepak bola yang konvensional seperti Mbappe, itu mereka kalah dengan yang sepak bola putihnya, dan rata-rata jadi diakui oleh sepak bola konvensional, dan ini menjadi spirit dan semangat buat teman-teman khususnya di Indonesia gitu loh, bahwa kita nggak jauh beda kok dengan mereka gitu loh. Kita bisa gitu kan, bisa membawa bangsa dan negara membawa harum gitu kan. Wow. Teman-teman, saya ingin ajak untuk kita ngelihat bagaimana teman-teman PSAI ini latihan bahkan sampai ke Piala Dunia. So, yuk kita lihat sama-sama. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.